Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Jumpa lagi kita di podcast Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini podcast Putri Cempa kehadiran 3 orang pendidik di Lembaga Pendidikan Putri Cempa yang ada di Jalan Raya Kudus Pati kilometer 14 Gondoharum Jekulo Kudus. Yang pertama ada Ibu Nikmatuz Zahratul Mabrurah. Matur nuwun Bu Zahroh sudah hadir di podcast Putri Cempa. Yang kedua Ibu Hamidatun Nikmah. Matur nuwun Bu Nik sudah hadir di podcast Putri Cempa. Dan selanjutnya adalah Ibu Erna Sunarlina Sari. Terima kasih Bu Erna sudah rawuh di podcast Putri Cempa. Saya akan berbincang-bincang dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini, tetapi sebelumnya kami informasikan bahwa channel Putri Cempa nanti akan menayangkan juga tayangan-tayangan misteri. Mohon nanti subscribe, like, share, dan komen-komen positifnya untuk mendukung kami supaya selalu menyajikan tontonan yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Saya akan mengawali dulu dengan Bu Zahroh. Bu Zahroh kan sudah lama ya ngajar di Putri Cempa, dan juga saya lihat 2 putra putri Bu Zahroh. Ada 2 putra putri yang juga masih di usia dini. Mas Atta dan adik itu kayaknya masih kecil. Nah, selama ini ketika Bu Zahroh mengajar atau mendidik atau mendampingi anak-anak di Putri Cempa, mestinya kan memotivasi atau melatih mereka untuk kuat secara fisik motoriknya, dan juga melatih mereka supaya otaknya bekerja dengan maksimal, dengan cerdas. Bagaimana caranya itu Bu Zahroh? Dimulai dari putra-putrinya sendiri di rumah atau mungkin di sekolahan. Bisa cerita tentang pengalaman Bu Zahroh sehari-hari di Putri Cempa? Bisa diawali dari rumah dulu juga bisa Bu. Ngajari anak sendiri ya. Ben kuat tangannya, ben kuat kakinya kan begitu. Sebelumnya ya harus bahagia dulu anaknya. Kalau sudah bahagia, senang, kita juga senang juga. Ya. Nanti kita bisa bermain bersama, diajak kemanapun juga oke gitu. Saya kalau di sekolahan kayak gitu, kita untuk melatih motoriknya. Anak biasanya kan suka kalau diajak keluar keluar kelas gitu ya, di halaman kayak gitu, diajak bermain, ajak apa, kita kan ada permainan di luar, luar kayak gitu, nanti kita bareng-bareng dicontohin kayak gitu, itu malah anak suka banget. Terus sekalian sambil belajar, seandainya kayak daun jatuh, seandainya daun jatuh itu diambil, dicari ini daun apa ya Bu, ya bisa cari sendiri, bisa cari pengetahuannya dari apa yang dia lihat. Otomatis mereka berjalan, berlari kayak gitu, dicari-cari, oh ternyata daun ini Bu, lah kayak gitu. Kita harus senang dulu gitu. Menarik sekali ini Bu Zahroh, artinya anak ditumbuhkan atau menciptakan kondisi jiwa mereka bahagia dulu. Setelah mereka senang, bahagia, mereka pun dilatih apa saja akan nurut kan begitu. Nah, untuk menciptakan anak itu bahagia, senang, itu kan moodnya anak juga harus tercipta mood yang baik. Bu Nik sekarang pengalamannya, bagaimana cara menumbuhkan atau menciptakan mood anak sehingga selalu positif, selalu baik, dan menerima apa yang kita ajarkan? Sebelumnya kita mesti tahu tentang latar belakang anak tersebut, bagaimana keadaan di rumah, bagaimana dengan cara orang tua memperlakukan dia di rumah, terus melalui pendekatan nanti setelah sampai di sekolahan kita cari tahu akar masalahnya, bagaimana tadi pas waktu mau berangkat sekolah itu suasananya seperti apa di rumah, kita cari tahu dulu. Setelah itu kita cari solusinya bersama dengan cara kita tanyakan baik-baik, dirangkul, ditanya, disapa, dan segala macam, sehingga anak itu merasa nyaman bersama kita, dan kita termotivasi untuk nantinya kita selalu menciptakan mood positif kepada anak agar nantinya anak itu lebih maksimal saat pembelajaran. Berarti Bu Nik sering ya di sekolah itu memeluk
kemudian mau mondong anak begitu kan, Selalu. sentuhan fisik itu kan penting ya ketika di Sangat, anak-anak sangat. usia dini itu. Karena dengan sentuhan anak-anak bisa menjadi nyaman. Kalau karena anak merasakan, sudah merasa nyaman, ya, merasakan dia kasih terlindungi, sayang, dia disayang, itu nantinya insya Allah apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tersampaikan. Kalau Bu Erna sendiri, supaya anak kan ketika disentuh, dipeluk, merasakan kasih sayang dari pendidik atau orang tuanya, otomatis kan anak bisa merasa dekat kepada pendidiknya. Menurut Bu Erna, bagaimana membangun kedekatan guru atau pendidik dengan anak di usia dini supaya mereka dekat dengan kita sehingga tidak takut tetapi care begitu kan? Bagaimana caranya menurut Bu Erna? Menurut saya, anak coba ditanyain dulu gitu Bu dari rumah. Kenapa kok dari rumah sedih, dari rumah bahagia, terus nanti sampai sekolahan kayak ibunya kayak bilang gini, tadi dari rumah anak-anak sudah itu Bu marah, sudah apa gitu. Terus nanti gurunya gimana caranya, terus nanti gurunya tak tanyain satu-satu gitu muridnya. Kenapa tadi kok marah-marah, tadi nggak dibuatin sarapan ibu ini, sarapan itu. Jadi anak sering ditanyain setiap hari kalau ada orang tua atau kita merasa sendiri sebagai pendidik kayak anaknya itu kemprungsung gitu Bu, kalau kemprungsung atau sering ditanyain, nanti dibujuk, nanti dibiarkan ditemani dan dibiarkan main sama teman-temannya. Berarti kelihatan ya ketika anak itu kelihatan kemerungsung kayak sebel gitu, guru bisa menangkap itu ya Bu Erna kalau di sekolahan. Kelihatan. Kenapa menurut Bu Zahroh anak yang pagi loh, kan masih pagi, dia kelihatan kemerungsung, kelihatan sebel begitu. Apakah pola tidur atau juga ketika bangun tidur itu berpengaruh terhadap mood anak itu? Bisa, sangat berpengaruh sekali. Kadang dibangunin kan masih capek kayak gitu, kita udah maksa. Kadang ibu kan mau kerja kayak gitu, ayo bangun gitu kan. Kadang anak masih mau capek, rosok kayak gitu ya. Nah, bagaimana untuk idealnya cara membangunkan anak supaya anak itu merasa dicintai, merasa dihargai dan dia bangun itu dengan ikhlas gitu loh. Bagaimana caranya Bu Ni? Kalau untuk menciptakan seperti itu ya memang tergantung dari mood anak tadi sebelum tidur juga bisa mempengaruhi. Terus bagaimana cara kita memperlakukan anak pas saat kita membangunkan juga nantinya bisa berpengaruh. Nah, cara yang mungkin sedikit efektif ya, kalau anak-anak supaya bisa mengerti kewajibannya mesti bangun pagi, persiapan berangkat sekolah itu lama, membutuhkan proses lama, membutuhkan persiapan. Sebelumnya kita siapkan dulu kebutuhan anak itu ya. Nanti kita berikan sesuatu yang menarik setelah anak bangun, nanti kita kasih iming-iming sesuatu yang menarik supaya anak itu nantinya tidak malas untuk bangun pagi. Lebih efektif mana anak bangun tidur dicium keningnya dengan dicium pipinya atau dikeplok kakinya misalnya, pahanya gitu. Lebih efektif mana menurut Bu Ni? Jadi karena bangun tidur ini berpengaruh loh. Kita sebagai orang tua saja ketika pada saat bangun itu semangat, disayang kan begitu. Anak kita datang, ibu bangun, itu kan kita juga sudah seneng. Lebih efektif mana? Ya dicium di kening bisa, dielus di rambut bisa, ditepok-tepok itu, dipeluk bisa. Pokoknya sentuhan-sentuhan yang bisa membuat mereka menjadi semakin tenang saja, semakin merasa disayang, dilindungi. Dan bangun tidur kebutuhannya sudah disediakan. Mereka merasa dihargai, merasa diperhatikan kan begitu. Kalau menurut Bu Erna sendiri, selama ini ketika mengajar di Putri Cempa, pernahkah Bu Erna mengalami atau mendapatkan pengalaman ketika anak itu sudah didekati tetapi mereka menjauh terus dari pendidik? Pernah Bu. Terus bagaimana cara menanganinya yang efektif? Ketika itu kalau niku orang tuanya tak ajak diskusi, ajak diskusi. Kok bisa kemerungsung tadi, kenapa gini-gini? Terus orang tuanya ya bilang karena tadi nggak mau sarapan ya Bu, bilangnya kalau tidak mau sarapan tuh gara-gara nggak mau digorengin ini Bu, nggak mau makan ini. Berarti besok ibu
buat ke makanan kesukaannya anak-anak itu ya Bu gitu. Ya Bu, keesokan harinya anaknya coba diminta ke lauk sing diminta itu, ternyata anaknya itu mau gitu Bu. Menurut Bu Zahra sekarang, makanan apa sih yang paling tepat diberikan pada saat pagi hari bagi anak? Nutrisi yang paling tepat, karena selama ini kadang-kadang kan kita memberikan makanan anak sembarangan. Saya tidak akan sebut merek ya, tetapi ketika pagi hari diberikan daging olahan seperti sosis, nugget itu kan sama sekali tidak sehat. Dikasih makanan olahan itu sama sekali juga tidak sehat. Justru itu penumpukan lemak dan menabung penyakit untuk hari kedepannya kan begitu. Nah, bagaimana cara guru mendidik atau mengarahkan anak supaya betul-betul makanan yang dimakan setiap pagi itu betul-betul makanan yang sehat? Karena saya pernah membaca bahwa antara jam 6 pagi sampai jam 11 siang jangan sampai makan yang tidak berkualitas. Jadi yang dimakan harus berkualitas. Di Putri Cempa sendiri kan sering diberikan nutrisi-nutrisi yang memang berkualitas. Tidak seperti jajanan-jajanan yang tidak jelas, misalnya cara memasaknya dan sebagainya. Menurut Bu Zahra apa asupan yang paling tepat? Kalau saya kan punya anak kecil ya Bu ya, jadi langsung tak praktekkan sendiri. Pengen yang cepat, tapi ada kadang anak kan gak suka sayur ya Bu. Kadang tak bikinin seandainya kayak bayam potong kecil-kecil, nanti pakai telur, diurak-arik kayak gitu kan cepat, nanti anak suka kayak gitu. Yang gampang-gampang aja sih Bu, soalnya kalau pagi kan kadang ribet kayak gitu sih. Tetapi anak mau Pak model makanan begitu? Iya, kadang kan kalau telur tok kadang sama kecap kayak gitu lah Bu. Kita kan bikin orak-arik, ada apa sayurannya juga, seandainya kayak di bayam atau sawi gitu kita rajang-rajang, nanti kan rakitan sedikit ikut kemakan kadang gitu kan. Kadang kalau anak udah melihat sayur kayak gitu, lo kok sayur mah kayak gitu, kalau nyata disayurin gitu itu kadang itu anak nggak mau duluan gitu. Saya pernah ada temen punya anak kecil. Mereka dilatih sejak kecil suka sayur, suka ikan, dan tidak pernah makan garam berlebihan. Ternyata mereka bisa. Kenapa pendidik tidak membiasakan anak seperti itu? Apakah selama ini Bu Nik selaku kan kepala di KB Putri Cempa ya, pernah nggak menganalisa, mempraktekkan supaya benar-benar anak itu yang dimakan adalah sesuatu yang sehat dan berkualitas? Kalau soal itu bukan tergantung ya Bu, itu namanya ada andil besar orang tua juga, tergantung kebiasaannya di rumah juga. Bagaimana cara ibu menyiapkan menyiapkan asupan untuk anak-anak itu tadi. Karena memang asupan pagi hari itu sangat penting sebagai bekal sumber tenaga nanti beraktivitas selanjutnya. Kalau mengenai asupan yang terbaik untuk anak di pagi hari, saya kira sesuai, kita berpedoman pada gizi seimbang ya Bu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak itu berbeda. Mungkin ada anak yang terlalu gendut, berarti kan dia untuk kalorinya kan sebisa mungkin dikurangi. Ya betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing yang tidak bisa kita samakan. Yang penting unsur dari 4 sehat 5 sempurna itu ada. Kalau mengenai sarapan yang terbaik, susu tuh mesti harus nggih. Setidaknya meskipun sedikit unsur nasi itu juga sebagai kalori juga bisa masuk. Harus diusahakan bisa masuk. Kalau di sekolah tiba-tiba ada anak yang belum sarapan, apa yang dilakukan oleh Bu Erna? Pagi hari, misalnya mendapati siswa atau anak didik Bu Erna itu di sekolahan ngantuk, kemudian karena mungkin lapar belum sarapan, apa yang dilakukan oleh pendidik di anak usia dini? Berbagi bekal. Kadang saya kan bawa bekal Bu, walaupun sedikit, anak suka dibagi, dikasih sedikit, kalau mau teman-temannya juga ikut makan walaupun sedikit, anak disuapin, kalau dia sudah bisa
megang sendok sendiri atau dia nggak mau disuapin gitu Bu. Katanya saya sudah besar Bu, saya mau makan sendiri. Jadi dia makan sendiri. Artinya ketika siswanya Bu Erna di sekolahan itu ditanya belum sarapan, sebagai pendidik anak usia dini, Bu Erna memberikan mereka sarapan dari bekal yang dibawa dari rumah. Berarti hampir semua pendidik PAUD itu idealnya dari rumah bawa bekal makanan dong kalau begitu, untuk mengantisipasi jika siswanya ada yang belum sarapan. Apakah seperti itu dianjurkan oleh pendidikan anak usia dini, Bu Zahra? Inisiatif kita sendiri saja Bu. Oh begitu. Ya, untuk antisipasi kalau mungkin ada yang seperti itu. Bisa setiap hari semua pendidik diusahakan bawa bekal dari rumah. Kan kadang memang kita dari rumah tuh tidak sempat Bu, meskipun makanan sudah tersedia, kita makannya itu ada aja yang nggak sempat, belum. Terus dibawa ke sekolahan. Kalau ada anak yang memang belum sarapan, kalau mau disuapin, yang sudah bisa makan sendiri makan sendiri. Kadang ya bawa apa? Kayak buah-buahan gitu loh Bu, yang udah dipotong-potong, misalnya kayak pepaya, kayak apel itu pasti sedia gitu. Jadi dan anak-anak akhirnya karena bersama-sama menjadi mau ya. Kalau bareng-bareng. Selama Bu Zahra di Putri Cempa, pengalaman yang tidak terlupakan ada nggak? Mungkin sesuatu yang menimpa anak atau apa yang menjadi Bu Zahra selalu teringat, apa itu? Di sekolahan atau di luar sekolahan? Itu yang positif apa? Ya positif dan negatif. Positif, kalau negatif kadang ini loh Bu, apa? Kemarin pas itu anak-anak ya main bareng-bareng bersama, ada anak tuh ngalamun kayak gitu. Dan ambil kertas gitu, ambil kertas tiba-tiba tuh kayak gini-gini loh, utak-utak gitu. Dan ternyata kesedot kayak gitu. Lah ngomongnya cuma apa? Ada apa? Kertas masuk ke hidung. Ngomongnya kurang jelas sih pas itu Bu. Ya kan dilihat saja, ternyata baru cerita sama orang tuanya, tadi aku di sekolahan hidungku kemasukan kertas gitu. Ya tadi sudah dilihat gurunya, kan dilihat nggak kenapa-napa gitu, tapi nggak apa-apa Mas gitu. Enggak apa-apa gitu. Udah, tapi ternyata pas di rumah itu kita komunikasi sama orang tuanya gitu lah. Bu tadi apa anaknya alok kayak gitu. Katanya kemasukan kertas, apa betul apa enggak? Coba kalau sama ibu tanyakan lebih jelas apa lebih itu. Akhirnya piye? Bahaya apa enggak itu? Iya, kita tanyakan, ternyata benar kemasukan kertas. Lah tadinya orang tuanya kan mau dibawa ke THT, tapi kan jamnya udah jam siang, belum ada praktek lah gitu. Lah mungkin ya ditenang-tenangin dulu orang tuanya, ditenang-tenang gitu lah. Alhamdulillah pas ya udah makan dulu, pulang sekolah udah makan dulu, persiapan mau tidur siang dulu. Tapi sebelum mau tidur, yuk coba yuk sisi kayak gitu. Tarik nafas, ini dipencet nggih. Langsung tarik nafas gitu nggih gitu kayak gitu. Bisa keluar. Alhamdulillah bisa keluar Bu. Terus kita komunikasi lagi sama gurunya gitu. Bu alhamdulillah udah keluar ya. Ya alhamdulillah udah keluar gitu. Sampai deg-degan itu. Artinya yang berinisiatif untuk mendampingi anak bisa mengeluarkan kertas itu dari Bu Guru dan wali murid komunikasi begitu. Komunikasi harus ada komunikasi. Soalnya kan dilihat kan nggak ada darah apa gimana kan nggak tahu, cuman komunikasi. Bu tadi aku ada kertas masuk kayak gitu. Dan wali murid juga tidak emosi, tidak panik, tetapi tenang, saling berkoordinasi kan begitu. Bagus sekali itu. Kalau Bu Nik sendiri ada pengalaman apa di Putri Cempa yang sangat tidak dilupakan? Ini kemarin baru saya alami ya Bu. Waktu itu ada pertandingan voli cewek di lapangan Dukuh Tombe. Saya itu nonton ya bareng sama penonton yang lain berjubel gitu. Tiba-tiba ada anak laki-laki yang semula sudah duduk di kursi, dia tuh rela berdiri ngasih tempat duduknya sama saya. Subhanallah. Terus saya lihat karena saya sudah begitu hampir lupa karena kan sudah gede dia. Ternyata dia langsung salim, cium tangan. Dia tahu kalau saya tuh sudah mulai lupa dengan dia memperkenalkan diri. Kulo Dimas Bu, doyong, cah doyong ngoten tak usik-usik gitu. Kulo gemes, kulo seperti merasa bagaimana terharu gitu ya Bu. Yang dulu masih kecil usia anak TK, dulu yang masih ingusan, kita pangku, kita gendong setiap hari, kita dampingi dalam belajar. Ternyata masih ada
memori di benaknya untuk mengingat kita gitu. Berarti dia bela-belain menyerahkan kursinya supaya Buni bisa duduk. Dia ngalah gitu. Rupanya dia itu dengar suara saya pas teriak-teriak kasih kasih semangat sama pemain itu. Dia kan masih kenal suara saya. Dia nengok tahu saya terus dia langsung berdiri. Kan memang dulu pernah ya ada siswanya Buni yang selalu nyarinya Buni terus. Dulu pernah diantar ke ibunya, anaknya sudah SMP kan. Ibunya buru-buru pengen nungguin dagangan di pabrik jarum, belum mau ditinggal sebelum Buni datang. Banyak yang seperti itu. Saya juga pernah siang-siang lihat, mau apa Dek? Gini, ini loh Bu, kangen sekolahan, kangen Buni. Padahal anaknya sudah kelas 2 SMP. Itu kan luar biasa bagaimana anak-anak di usia dini terkenang kepada guru-gurunya sehingga sampai kelas 2 SMP itu bela-belain datang ke sekolahan, kemudian mengingat kembali, mengingat-ingat gurunya dan kangen sama gurunya. Bu Erna sendiri, pengalaman apa yang tidak terlupakan ketika pernah mengajar? Pengalaman yang tak terlupakan ketika anak menangis, Bu. Kalau anak menangis kan sampai meronta-ronta lah, terus sampai kayak itu dia itu nggak kena gitu loh, Bu. Dia itu sakit gitu. Kalau nangis gitu sampai di rumah. Saya punya anak kecil baru 10 bulan kira-kira, Bu. Ketika dia menangis, saya ikut menangis. Terkadang ibu saya tuh bilang gini, loh kok menangis tuh kenapa? Hati kecil ibu tuh nggak tega lihat anak kecil tuh nangis, Bu. Caranya biar nggak nangis tuh gimana, Bu? Coba lihatin itu atas langit, ada apa? Ada burung, ada apa lagi? Ada matahari, ada apa lagi gitu. Coba tak praktekin ke anak-anak. Kalau dia nangis kan di atap ya, Bu, adanya cuma genting, nggak ada burung, nggak ada apa. Itu ada apa? Ada cicak gitu. Dia nengok. Kalau dia nengok kan nggak, kalau dia lihat ke atas nggak mungkin air matanya itu jatuh, Bu. Jadi dia makin lama dia tuh berhenti gitu loh, Bu. Oh, berarti itu trik Bu Erna cara menghentikan supaya anak tidak menangis lagi. Jadi air matanya tidak ke bawah tetapi karena dia menengoknya ke atas kan gitu, mandangnya ke atas. Teman-teman, ke semua ini kan saya rasa sudah beberapa tahun dan banyak pengalaman di pendidikan anak usia dini. Menurut Bu Zahroh, apakah memang penting anak itu disekolahkan atau dimasukkan di pendidikan anak usia dini, baik di KB, TK maupun di penitipan anak dan lain sebagainya? Apa cukup diajari oleh orang tuanya di rumah? Sangat penting, Bu, untuk sosialisasi. Kan kita belajar sambil bermain sambil belajar gitu ya. Jadi anak bisa tumbuh berani kayak gitu. Melatih untuk bahasa tentang bahasanya. Mereka kaya kosakata kan, karena gitu. sering yang berinteraksi di dengan rumah. Kalau teman-teman. diem kadang ndak komunikasinya kurang gitu, bisa dibantu di sekolahan kayak di PAUD, di TK gitu. Kalau di rumah saja kan sama itu aja, sama baik, sama keluarga itu aja. Jadi menurut bicara penting sekali anak untuk berlatih menjadi makhluk sosial. Banyak teman, banyak sahabat kan gitu. Kalau menurut Buni, penting mana anak sekolah di pagi hari didampingi orang tuanya atau ditinggal orang tuanya? Kalau menurut saya ya, Bu, untuk melatih kemandirian anak, sebaiknya orang tua itu lebih menata niat dan menata pikiran hati ya. Bagaimana cara dia itu melepaskan anak, kita pasrahkan saja kepada gurunya, karena orang tua harus mempunyai keyakinan bahwasanya itu memang terbaik untuk anak itu di sekolah pada pagi hari itu. Kita pasrahkan, nanti terserah anak itu nantinya di sana itu nantinya nangis, insya Allah kalau kita sudah ditangani dengan baik, melepaskan anak kita ditangani guru-guru yang memang sudah mempunyai kewajiban untuk mendampingi anak tersebut belajar. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu. Bisa mungkin orang tua menghilangkan pikiran khawatir, semakin orang tuanya mantep kan anaknya semakin nyaman dan tenang kan begitu. Tapi kalau orang tuanya khawatir ya malah rewel kan begitu. Jadi ini juga berpengaruh kepada dari kejiwaan orang tuanya. Kalau Bu Erna sendiri selama ini di sekolahan, apakah Bu Erna pernah menjumpai orang tua yang protes
ketika misalnya guru kurang ideal dalam memberikan pembelajaran kepada anak di kelas. Kenapa anakku dibiarin padahal kan yang lain diperhatikan, seperti itu. Pernah nggak Bu Irna mengalami itu? Pernah Bu, ketika itu wali murid kita kasih pengertian, kasih bimbingan kalau anak sudah diperhatikan dan dikasih tahu gitu loh Bu. Kalau anak sudah diperhatikan Bu, tapi dia ya kayak cuek-cuek saja gitu aja Bu. Tapi akhirnya wali murid kan mengerti, artinya guru harus mampu menjelaskan kepada orang tua murid bahwa semua anak diperlakukan sama kan begitu. Sama. Jadi tidak ada perbedaan, diperhatikannya dengan cara sesuai dengan kondisi dan situasi dan kejiwaan anak saat di kelas kan begitu Bu Irna. Oke, terima kasih Bu Zahroh, Bu Nik, Bu Irna, mudah-mudahan perbincangan kita ada manfaatnya. Dan keluarga Putri Cempa dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast Putri Cempa, kami memang akan melakukan podcast dengan semua pendidik di Yayasan Pendidikan Putri Cempa dalam rangka sharing pengalaman ketika melakukan kegiatan pembelajaran di Pendidikan Putri Cempa. Saya berharap ada kritikan, saran-saran positif untuk tontonan ini. Mudah-mudahan nanti juga banyak guru-guru TK yang terinspirasi mau kita hadirkan di podcast Putri Cempa dan menyampaikan berbagai pengalamannya ketika mendidik anak-anak di usia dini. Semua pendidik TK, PAUD, semua yang ada khususnya di Kabupaten Kudus kami persilahkan untuk bisa berpartisipasi di podcast Putri Cempa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, dan jangan lupa like, share, komen, subscribe di konten podcast Putri Cempa. Terima kasih atas perhatiannya, dan selayaknya memang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.